Halo, kita jumpa lagi dalam tutorial seri TKA. Kali ini kita akan membahas soal latihan yang ke-15 ya. Kalau kita lihat soalnya ini topiknya tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, tapi ke aplikasinya. Dan soal seperti ini dibilang sulit atau mudah itu relatif ya. Tetapi yang pasti pengerjaannya biasanya lama, butuh waktu yang cukup panjang. Jadi biasanya trik saya kepada siswa-siswa saya kalau menemukan soal seperti ini bisa dipilih, ditandai, dan dikerjakannya paling akhir. Ya karena waktunya yang lama begitu. Oke ya. Tidak apa-apa, tentunya kita akan membiasakan diri dengan soal-soal seperti ini. Sehingga semakin sering kita berlatih, semakin cepat kita bisa menyelesaikannya. Ya, oke, kita baca dulu soalnya. Ada orang bernama Mirna di situ. Mirna akan memproduksi dua jenis kue dengan modal 8 juta rupiah. Ya, ini modalnya. Biaya produksi kue bolu sebesar 15.000, kemudian per kotak ya, satuannya kotak. Nah, berarti kan ada dua jenis kue. Kue yang pertama kan bolu. Kita beri inisial variabelnya X misalnya ya. Berarti X itu nanti banyaknya, nah, sigma itu banyaknya ya. Secara umum itu simbol banyaknya, jumlah begitu. Kue bolu dalam satuan kotak tuh. Satuannya kotak ya. Jadi kalau X-nya 2, berarti ya 2 kotak kue bolu gitu maksudnya. Oke. Kemudian nanti dijual dan labanya 40%. Sedangkan biaya produksi kue brownies, berarti kedua brownies, sebesar 20.000 per kotak dan dijual dengan laba 35%. Berarti kita punya Y adalah jumlah kue brownies yang diproduksi. Ya, brownies dalam satuan kotak. Oke. Itu ya. Nah, setiap harinya Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Ya, mungkin karena keterbatasan peralatan begitu ya. Kemudian apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum. Nah, ini perlu kita ingat dengan baik, perlu kita catat, perhatikan, ingat-ingat dengan baik bahwa perhitungan-perhitungan kita nantinya itu salah satunya mengacu kepada apa yang diinginkan, yaitu keuntungan maksimum. Ya, keuntungannya harus maksimum. Ya, itu standar yang dituju, sasaran atau fungsi objektif yang diinginkan. Ya, tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah. Ada 3 pernyataan. Pernyataan pertama, kedua, ketiga, dan ketiga-tiganya harus kita uji kan, benar atau salah. Jadi jawaban benar itu bisa lebih dari satu. Ya, bisa lebih dari satu. Di dalam soal-soal TKA itu mirip dengan SNBT ya. Jadi kalau soalnya objektif, itu ada soal-soal yang jawaban benarnya memang dirancang bisa lebih dari satu. Dan kalau misalkan jawaban benarnya ada 2 ataupun 3 misalnya, tetapi kita hanya memilih satu yang benar, maka skor kita tidak akan full, skor kita pasti akan ada pengurangan dari yang semestinya begitu ya. Gitu. Jadi kita harus bisa menemukan semua jawaban benar dan kita memilih dengan benar ya supaya skor kita penuh full. Oke, mari kita kerjakan. Nah, tentu yang pertama harus kita lakukan adalah menyusun dulu sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya. Kita sudah punya inisial variabel X untuk banyaknya kue bolu dalam satuan kotak, kemudian Y itu banyaknya kue brownies juga dalam satuan kotak ya. Nah, kalau kita baca di soal tadi tidak ada pembatasan jumlah minimal kue bolu ataupun kue brownies yang dibuat. Karena tidak ada pembatasan minimal, maka secara otomatis batas minimalnya adalah 0. Karena tidak mungkin secara real banyaknya kue kok negatif, kan tidak mungkin. Ya. Jadi X itu otomatis akan bernilai lebih dari sama dengan 0. Y juga demikian, otomatis akan bernilai lebih dari sama dengan 0.
karena tidak ada pembatasan minimal. Kecuali kalau disebutkan banyaknya kue bolu misalnya yang diproduksi paling sedikit harus 10 misalnya. Nanti X-nya lebih dari sama dengan 10. Misalnya begitu ya. Tetapi di sini kan tidak ada. Sehingga X dan Y masing-masing sama bernilai lebih dari sama dengan 0. Jadi 0 boleh, lebih boleh, kurang tidak boleh. Karena banyaknya kue tidak mungkin negatif. Ya. Oke, kemudian pertidaksamaan yang lain apalagi? Nah, kita lihat di kalimat terakhir ini, Mirna dapat memproduksi paling banyak. Berarti maksimum itu 500 kotak kue. Ya mungkin karena alatnya terbatas atau apa begitu ya. Berarti kan X ditambah Y itu tidak boleh lebih dari 500. Alias kurang dari sama dengan 500 kan. Nggak boleh lebih itu. Nggak boleh lebih. Ya. Nah itu. Kemudian di kalimat pertama, biaya. Biaya itu kaitannya nanti dengan modal kan. Biaya produksi untuk kue bolu kan 15.000 per kotak. Berarti 15.000 X ditambah yang kue browniesnya 20.000 ya. Berarti 20.000 Y. Nah modal yang dimiliki kan 8 juta. Berarti ini kan tidak boleh lebih dari 8 juta. Kurang dari 8 juta. Ya gitu ya. Oke ini nolnya saya coret 33 nih. Coret, ini coret. Nah 15X plus 15X plus 20Y ya, 20Y 20 ya, kurang 01 ya, 20Y kurang dari sama dengan 8.000. Nah, ini kita sederhanakan kan bisa ya. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 3. 3X ditambah 20 bagi 5 4 ya. 4Y kurang dari sama dengan 8.000 dibagi 5 itu 1.600. Betul ya? 1.600. Berarti kita punya sekarang pertidaksamaannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, keempat inilah yang disebut dengan, keempat-empatnya itu disebut dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Mengapa disebut sistem? Karena banyaknya pertidaksamaan yang kita punya itu lebih dari satu. Dan keempat-empatnya menjadi satu kesatuan yang akan menghasilkan satu daerah penyelesaian, satu daerah hasil yang gunanya nanti kita tentukan titik-titik optimum untuk menentukan nilai dari fungsi objektif. Fungsi objektif itu fungsi yang kita sedang mau cari nilainya. Apa itu? Keuntungan maksimum. Jadi fungsi objektifnya adalah, ya, saya beri simbol U ya, untung ya. Ya, keuntungan maksimum yang kita mau cari. Kan variabelnya X dan Y. Berarti U, Y, begitu. Sama dengan, sama dengan berarti keuntungannya kan 40% untuk bolu ya dan 35% untuk brownies. Nah, 40% dari apa ya? Dari modal, dari apa itu biaya produksi. Nah, kalau bolu itu kan 15.000, berarti 40% kali 15.000, ya kan? Nanti dikali banyaknya kue bolu yang diproduksi X kan, ditambah 35% dikali 20.000 ya, biaya produksi untuk kue brownies dikali Y nanti. Inilah besarnya keuntungan. Ya, 40% kali 15.000 kita hitung dulu kan ya. 40% dikali 15.000 itu 6.000. Berarti 6.000X, betul ya? Nah, ditambah 35% dikali 20.000 itu 7.000. Berarti 7.000 Y. Nah, ini fungsi objektifnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya ya, supaya kita punya ruang lebih luas untuk mencoret-coret lebih lanjut. Oke. Nah, oke. Sekarang kan kita buat
grafiknya dulu untuk menentukan daerah penyelesaian. Ya, kita buat grafik, saya gambar di sini grafiknya. Oh, miring, kurang bagus. Saya ganti dulu ya. Ya, biar bagus. Biar nggak terlalu miring gitu maksudnya kan. Oke. Ya, lumayan lah ini ya. Oke. Ya. Nah, tadi nilai X-nya kan lebih dari sama dengan 0. Ini sumbu X, ini sumbu Y kan. Nilai X yang lebih dari sama dengan 0 itu kan di atas ini. Nah, biasanya daerah hasil itu kan kita arsir. Tetapi kalau sudah masuk ke sistem pertidaksamaan, kalau saya, triknya yang saya arsir justru yang bukan daerah hasil. Daerah hasil saya biarkan kosong, supaya kita lebih mudah menentukan daerah hasil persekutuannya. Ya, jadi sekarang karena X lebih dari 0 itu yang diminta yang atas, yang saya arsir itu yang bawah. Jadi daerah hasilnya itu yang atas ini. Kemudian Y-nya kan juga lebih dari 0, berarti yang kanan kan? Ya. Oke. Oke. Ya. Oh, mungkin saya keliru menjelaskan, keliru menyebutkan istilahnya ya. Kalau Y lebih dari 0 itu yang atas. Ya, Y lebih dari 0 itu yang atas. Kita lihatnya kan nilai di sumbu Y ya. Jadi kalau di atas sumbu X itu nilai Y-nya kan positif. Berarti nilai Y di atas sumbu X itu memang lebih dari sama dengan 0. Maka yang diarsir itu yang bawahnya sumbu X. Nah, kalau kita lihat sekarang nilai X itu batasnya sumbu Y justru. Saya tadi kebalik menjelaskan itu ya. Kebalik menyebut apa istilah X dan Y-nya tertukar. Nah, kalau kita mencari nilai X lebih dari sama dengan 0, berarti batasnya sumbu Y. Maka X yang positif itu yang kanan. Nah, yang saya arsir yang kiri. Yang kirinya apa? Sebelah kirinya sumbu Y sebagai batas. Maka daerah hasil persekutuan dari dua-duanya itu ada di sini, di kuadran 1. Oke, lalu kita punya dua yang lain tadi. Nah, saya tulis lagi ya. Tadi dua yang lain itu adalah X plus Y kurang dari sama dengan 500. Lalu yang satunya lagi adalah 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 1600. Gitu. Nah, yang ini dulu. Kita lihat yang ini dulu. Caranya bagaimana? Kita buat garisnya dulu ya. Kalau kita mau buat garis, kurang dari sama dengan itu kita jadikan sama dengan dulu. Berarti kita mencari garis batas X ditambah Y sama dengan 500. Caranya gimana? Ya kita buat aja tabel ya, tabel sederhana. Oke. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0 ini diganti 0 X-nya. Berarti kan Y sama dengan 500. Nah, Y-nya 500. Nah, kalau Y-nya yang 0 sekarang, Y-nya ini dibuat 0. Berarti X-nya sama dengan 500. Ya. Berarti kita tentukan di X dan Y itu angka 500. Ya, kita umpamakan di sinilah ya. Kita hubungkan. Nah, menjadi garis ini. Ini adalah garis E ditambah Y sama dengan 500. Ya, itu nama garisnya. Nah, sekarang yang diminta itu yang kurang dari 500. Kurang dari 500 itu pasti yang ada titik 0,0-nya di sini nih. Jadi daerah yang diminta itu yang ini, daerah hasilnya. Tadi yang diarsir itu kan daerah yang bukan hasil yang diarsir. Berarti yang ini dong yang diarsir. Ya, jadi daerah hasilnya itu justru yang bersih nih. Terus kalau yang bawah sama kita buat tabel X, Y ya. Oke. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya 1600 dibagi 4 itu 400. Ya, terus kalau Y-nya yang 0, Y-nya 0 berarti X-nya 1600 dibagi 3. Nah, itu kan 533 ya, 533 lebih, 3 itu. Ya, jadi lebih dari 500 lah intinya ya. Nah, kita lihat di sumbu X ini angkanya lebih dari 500, 533, berarti kan di sebelah kanannya di sini.
533,3. Nah, di sumbu Y, angkanya 400 kan berarti di bawahnya 500 toh. 400 kan. Nah, ini dihubungkan menjadi garis. Sorry. Garisnya nggak pas. Sorry ya. Ya, kita pas-pasin aja lah ya. Yang penting paham ya maksudnya ya. Ini hanya ilustrasi kan. Oke, sekarang berarti daerah yang diminta apa? Yang diminta kurang dari 1.600. Kalau kurang dari, berarti kan yang ada 0,0 yang di bawah ini yang diminta. Yang kita arsir berarti yang tidak diminta dong. Ya, gitu kan. Nah, HP-nya kan ini. Ini himpunan penyelesaian atau DP, daerah penyelesaian ya. Mau HP, mau DP boleh ya. Nah, dari DP itu kita tentukan titik-titik optimum namanya. Ada 1, 2, titik potong, dan 3. Titik ini sudah jelas, ini 500,0. Ini juga jelas, ini 0,400. Nah, ini belum jelas. Caranya mencari ini gimana? Ini titik A, kita beri nama, titik B, titik C ya. A dan C sudah jelas, B-nya belum. Titik B kita cari dengan eliminasi bisa ya. Ya, berarti dua garis ini kita potongkan kan. Berarti X plus Y sama dengan 500. Kita potongkan dengan 3X plus 4Y. 3X plus 4Y sama dengan 1.600. Sorry. Ya, ya. Nah, yang X plus Y sama dengan 500, kita samakan dengan ini, kita kalikan 3 aja ya. Ini kali 3. Ya, ini kali 1 aja kan. Kali 3 menjadi 3E ditambah 3Y sama dengan 1.500. Dikurangi X-nya habis, Y-nya tinggal 1. Y sama dengan 100. Kalau Y-nya 100, X-nya menjadi, ya, pakai ini ya. Ketahuan X-nya menjadi 400 dong. Ya kan? Berarti titik B itu 400,100. Nah, dari situ kita cari apa? Cari fungsi optimum. Fungsi optimumnya tadi fungsi keuntungan tadi, ya kan? Fungsi keuntungan yang sudah kita mau cari tadi. Apa fungsi keuntungannya tadi? F atau U tadi ya. Saya pakai U, I, Y sama dengan 6.000 X ditambah 7.000 Y tadi. Ya kan? Nah, ini yang kita pakai untuk menghitung fungsi, untuk menghitung keuntungan. Kita masukkan ya ketiga titik ABC. 0,0 pasti minimum toh. Yang dicarikan maksimum soalnya. Jadi 0,0 tidak perlu dimasukkan ya. Oke, yang pertama kita masukkan titik A. A itu 0,400. Masukkan ke sini kan? Masukkan ke sini. Ya, berarti X-nya dikali 0 ya 0 ya. Sama dengan kan berarti 400 dikali ya, berarti 0 ditambah 400 dikali 7.000 kan. Ya, sama dengan 28. Sorry. 2800.000 ya. 2.800.000. Nah, titik B sekarang. Titik B-nya adalah 400,100. 400,100 ya. Oke, kita kalikan berarti 400 dikali 6.000. 24.000.000 ditambah 100 kali 7.000 berarti 7.000.000 ya. Kita hitung 0.000. 4 tambah 7 11. 1 tambah 2 3. 3.100.000. Lalu yang titik C. Titik C itu 500,0. Ya, maka nanti U-nya menjadi, ini U ya. Ini U untung ya. U-nya menjadi 6.000 ya. 6.000 kali 500 ditambah 0 berarti 3 juta. Ya.
Gitu. Nah, sekarang keuntungan maksimumnya yang mana? Yang 3.100.000 dong. Ini jawabannya nih. Ya, ini jawabannya. Jadi 3.100.000 itulah keuntungan maksimum. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama apa? Mirna harus memproduksi 200 kue, 200 kotak kue bolu. Betulkah? Kue bolu tuh X tadi. X-nya berapa? Supaya keuntungan maksimum. X-nya 400, bukan 200. Berarti ini salah. Ya, yang pertama ini salah. Oke. Dipilih salahnya, itu kan ada opsi yang opsi salahnya harus kita klik itu di situ ya. Kemudian opsi kedua, Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Betul nggak browniesnya lebih banyak? Ternyata yang lebih banyak bolunya ya. Yang lebih banyak bolunya. Padahal tadi mungkin kita berpikir browniesnya harus lebih banyak supaya keuntungannya maksimum. Kenapa begitu? Karena modalnya lebih banyak. Wah, karena modalnya kan 20.000 brownies, sedangkan bolu hanya 15.000. Padahal kalau modal lebih banyak bisa jadi kita lebih rugi ya. Gitu kan? Karena keuntungannya hanya 35%, yang bolu 40%. Ya. Oke, jadi belum tentu. Jadi asumsi-asumsi seperti itu belum tentu benar, makanya menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear sampai selesai ini dibutuhkan. Memang dibutuhkan ya. Jadi opsi kedua juga bernilai salah. Ya, bernilai salah ya harus dipilih nih, diklik salah gitu. Opsi ketiga, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah 3.100.000. Betul ya. Jawabannya betul, 3.100.000. Berarti ini yang betul. Nah, jadi jawaban opsi 1 2 diklik salah, opsi 3 diklik betul. Itu ya, karena ini modelnya semua opsi harus dipilih, harus dijawab, tetapi benar salahnya harus dipilih yang sesuai. Gitu guys, semoga ini dipahami ya, agak panjang tetapi semoga bisa dipahami. Kalian harus latihan mandiri ya. Oke. Kalau kalian bingung, jangan segan-segan untuk mengajukan pertanyaan. God bless you.